Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bapak doakan semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak juga mengajak Anda semua yang menonton video ini untuk subscribe, like, komen, dan share. Tetapi jangan skip dalam menonton video ini karena Anda akan bisa melewati bagian-bagian penting pada penjelasan di video ini. Adapun materi kita pada kesempatan kali ini adalah saja'ah. Artinya berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Adapun materi ini materi untuk kelas 11 KD 3.5. Penjelasan materinya adalah menurut bahasa, saja'ah merupakan bahasa Arab yang berasal dari saja'a yasja'u saja'atan yang artinya keberanian. Menurut Imam Al-Ghazali, ketaatan kekuatan emosi terhadap akal pada saat nekat atau menahan diri. Kemudian menurut beliau, saja'ah itu adalah bagian dari induk akhlak. Nah, yang mana induk akhlak itu ada 4: kebijaksanaan atau al-hikmah, ini salah tulis juga, al-hikmah. Yang kedua, keberanian, as-saja'ah. Yang ketiga, penjagaan diri, al-iffah. Yang keempat, keadilan, al-adl. Nah, di sini saja'ah dalam pandangan Imam Al-Ghazali mencakup makna kekuatan akal sehat dalam mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya. Nah, ini ya yang dimaksud dengan saja'ah kita, pengendalian nafsu agar tidak berbuat sekehendak. Nah, ini dia. Dengan demikian saja'ah dalam pandangan Imam Al-Ghazali mencakup makna kekuatan akal sehat dalam mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya. Sementara itu Ananda, lawan dari kata saja'ah adalah jubun atau jabanah yang berartikan lemah hati atau lemah pendirian atau takut atau penakut ya. Kemudian orang yang memiliki sifat jabanah disebut dengan jabban, yang sangat penakut atau pengecut. Penakut adalah sifat tercela, sifat orang yang tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikeragui ya, orangnya mengaku takut tetapi sebenarnya dia tidak takut, tidak mengindahkan aturan-aturan Allah. Ini disebut dengan jabban. Adapun perilaku yang mencerminkan sifat saja'ah. Nah, ini. Yang pertama, berupaya dengan sekuat tenaga untuk senantiasa menerapkan keberanian berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat jelas ya Ananda. Semoga Ananda bisa mudah memahaminya. Kedua, berani berkata benar walaupun di hadapan penguasa zalim. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kebenaran yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim hanya dapat dilakukan oleh para pemberani, berarti orang yang berani ya. Sementara para jabban atau pengecut hanya akan menyampaikan apa yang diinginkan oleh penguasa, berarti apa yang di request oleh penguasa maka dia akan melakukan itu. Maka itu yang dilakukan oleh jabban atau pengecut atau orang yang lemah pendirian. Kemudian yang ketiga, bersikap objektif terhadap diri sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Menyadari bahwa sebagai seorang manusia, ia memiliki sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Tidak berlebihan dalam keberanian yang dapat menimbulkan sifat ujub atau takabur, ujub dan takabur, merasa dirinya hebat dan sempurna, tidak juga merasa rendah diri terhadap yang dapat membuat diri mereka minder, merasa tidak bisa apa-apa. Kemudian yang keempat, dapat menahan nafsu ketika marah. Seseorang dikatakan berani apabila mampu mengendalikan nafsu amarahnya dalam kondisi apapun. Kemudian yang kelima, senantiasa senang melakukan perbuatan baik. Karena pada dasarnya setiap manusia apabila diperlakukan secara jujur,
akan sangat senang, sementara sangat akan marah dan benci apabila dibohongi. Pasti Anda semua akan merasakan itu. Kalau temannya jujur, lurus-lurus saja pekerjaannya, maka Anda akan merasa senang, nyaman berteman dengan dia. Dan apabila Anda sendiri mengalami hal yang sama, pernah dibohongi, maka Anda akan merasa tidak nyaman, risih berteman dengan teman tersebut. Maka inilah yang dimaksud dengan senantiasa senang melakukan perbuatan baik. Yang terakhir, yang keenam, berani mengakui kesalahan sendiri. Nah, kesalahan diri sendiri ya. Nah, di sini maksudnya pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang tidak pernah bersalah. Berarti kita semua pernah melakukan kesalahan. Masalahnya hanya ada pada berani mengakui dan ada yang tidak berani mengakui kesalahan tersebut. Berani mengakui kesalahan merupakan salah satu indikator dari perilaku saja'ah dan jujur. Dengan kejujuran yang ada pada diri seorang muslim akan mendorongnya untuk berani mengatakan yang sebenarnya. Sementara mengakui kesalahan tidak akan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kejujuran, meskipun ia memiliki keberanian dalam melakukannya. Faktor seseorang memiliki sifat saja'ah apa saja? Nah, di sini kita lihat pertama, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak ada memiliki rasa takut, maka dia tidak akan berani memunculkan sifat saja'ahnya. Dalam artian dia lebih cenderung bersifat pengecut. Yang kedua, lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Maksudnya, karena kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir bagi seorang yang beriman, akan tetapi kehidupan dunia hanya sebagai jembatan untuk menuju kampung di akhirat kelak. Berarti dunia sebagai sarana untuk memperoleh amal yang banyak untuk memenuhi kehidupan atau mencukupi kehidupan kita di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati karena datangnya ajal adalah suatu kepastian, cepat ataupun lambat. Nah, ini dia faktor bisa seseorang memunculkan sifat saja'ah. Kemudian tidak pernah ragu menegakkan kebenaran. Mengapa kita harus ragu? Kalau itu memang benar, maka kita harus menegakkan kebenaran. Walaupun yang melakukan kesalahan itu adalah karib kerabat sendiri atau keluarga, maka yang namanya kebenaran harus ditegakkan, apalagi yang kita lihat di lingkungan kita sendiri. Berikutnya, menjadikan materi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya jangan menomorsatukan kekuatan materi. Kekuatan materi memang diperlukan dalam perjuangan, akan tetapi kekuatan materi bukanlah segala-galanya. Hanya Allah lah yang mampu menentukan segala sesuatu. Yang terakhir, membiasakan untuk bersikap tawakal dan yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah faktor seseorang bisa memiliki sifat saja'ah. Menurut Ibnu Maskaweh, Ibnu Maskaweh ini adalah tokoh muslim yang dijuluki sebagai bapak akhlak. Berarti beliau pakarnya akhlak. Nah, beliau menilai sifat saja'ah itu memiliki jiwa besar, tabah, ketahanan, tenang, keras kemauan atau memiliki tujuan, dan yang terakhir adalah kesabaran. Apa maksudnya jiwa besar? Jiwa besar itu adalah sadar akan kemampuan diri dan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Oke, itu ya yang dimaksud dengan jiwa besar. Yang kedua, tabah. Tidak goyah pendirian, bahkan setiap pendirian keyakinan dipegangnya dengan mantap dan erat kuat. Yang ketiga, keras kemauan. Keras kemauan nih ya. Ketahanan dulu. Oke, ketahanan, tahan menderita akibat perbuatan dan keyakinannya. Jadi memiliki konsep ketahanan dan konsisten ya. Apa yang dia lakukan, dia memiliki konsisten dengan apa yang dia lakukan. Kemudian
tenang ya. Kalau tenang maksudnya adalah berhati tenang, tidak selalu menuruti perasaan emosi dan tidak lekas marah, berarti tidak kerasa kerusuk ya. Berarti dia tenang dalam melakukan segala sesuatu, berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Dan tidak lupa ikhlaskan perbuatannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keras kemauan itu maksudnya bekerja sungguh-sungguh dan tidak berputus asa serta tidak mudah dibelokkan dari tujuan yang diyakininya. Jadi dia fokus pada tujuan yang dia rencanakan di sebelumnya. Kemudian yang terakhir kesabaran, kebesaran ya, maksudnya salah tulis ya. Kebesaran. Apa maksudnya kebesaran? Yaitu suka melakukan pekerjaan yang penting atau yang besar. Berarti hal-hal pekerjaan yang sia-sia maka itu lebih baik dijauhi. Maka pekerjaan yang kebesaran maksudnya lebih mengutamakan pekerjaan yang penting. Kalau ada pekerjaan sia-sia maka itu lebih baik kita tinggalkan, atau pekerjaan yang hura-hura maka lebih baik kita tinggalkan. Dalil perilaku saja'ah ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'diluhu aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa kandungan dari surah Al-Maidah ayat 8 tadi? Nah, ini dia. Pertama, memerintahkan orang beriman agar cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apapun pekerjaannya, apapun profesinya ya. Kita harus cermat, jujur, ikhlas karena Allah. Yang kedua, kebencian terhadap suatu kaum jangan menjadi sebab untuk tidak berlaku adil dan jujur. Ini sangat jelas. Ketiga, harus adil dalam memberikan persaksian tanpa melihat siapa orangnya, baik itu karib kerabat dan lain sebagainya ataupun orang lain, harus adil dalam memberikan persaksian. Keempat, keadilan wajib ditegakkan dalam segala hal. Kemudian yang kelima, janji Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan pahala yang besar bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kaitan saja'ah atau perilaku saja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran. Apa saja? Nah, ini dia. Saja'ah sebagai salah satu induk dari akhlak mulia yang 4 yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Berarti hanya orang yang memiliki sifat saja'ah lah yang berani bersikap jujur dalam segala kondisi. Kalau dia tidak memiliki sifat saja'ah, maka dia tidak akan pernah berani bersikap jujur. Yang kedua, apa kaitannya? Perilaku saja'ah merupakan bagian dari amal soleh. Untuk terbentuknya sifat saja'ah ini diperlukan waktu dan upaya sadar seseorang untuk membiasakan sifat jujur sedini mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam perilaku kehidupan sehari-hari dia sudah membiasakan perilaku kejujuran ini. Terutama bagi Anda semua yang melihat video ini, kejujuran itu harus kita bangun dari sekarang. Maksudnya sedini mungkin, termasuk dari sekarang ketika Anda sedang menuntut ilmu ini, sedang sekolah ini, harus membiasakan sifat jujur dalam segala hal, baik itu di sekolah, di rumah, di tempat mengaji, di apapun kondisinya, apapun dimanapun tempatnya, kita harus membiasakan sifat jujur. Maka dengan ada memberanikan diri untuk bersifat jujur, maka Ananda sudah ikut berpartisipasi, sudah ikut membiasakan perilaku saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan
atensinya pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.